Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Anak-anak bagaimana kabar hari ini? Tadi sudah istirahat semuanya? Alhamdulillah. Istirahatnya apa tadi? Jajan ya? Tadi pagi ada yang terlambat? Tidak, alhamdulillah. Anak-anak sudah siap belajar dengan Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah. Yuk, es breaking dulu. Bu Dwi akan mengecek kesiapan anak-anak. Semuanya mau berdiri apa duduk aja? Duduk. Oke, duduk sambil konsentrasi. Kita akan bermain lawan kata. Oke. Fokus. Cluenya apa cluenya? Lawan kata. Semua yang Bu Dwi ucapkan silakan dicari lawan katanya. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Atas. Panjang. Tinggi. Berat. Berat. Lalu subur. Kering atau layu. Tepuk tangan buat kita semua. Lanjut. Anak-anak, pernahkah kalian kehilangan suatu barang? Pernah? Oke. Kalian jawab coba. Mbak Rara, pernah kehilangan apa tadi? Pernah kehilangan apa? Pensil. Pernah kehilangan apa? Bolpen. Peci. Uang. Dasi. Topi. Wow, sering sekali ternyata anak-anak kehilangan suatu barang ya. Sering sekali ya. Nah, anak-anak, bagaimana kalian mencari barang hilang itu? Bagaimana? Diingat-ingat. Mengingat ya, entah kemarin malamnya di mana. Terus bagaimana caranya? Dicari, oke. Tadi dasi ya, Mas Arsa ya. Terus Mas Arsa mencarinya di mana biasanya? Di tas. Kalau tidak ada di tas di mana biasanya? Di rumah, oke. Nah, apakah kalian sudah menggunakan langkah-langkah dalam mencarinya? Sudah ya? Bagaimana biasanya Mbak langkah-langkahnya? Nyari bolpen hilang, langkah-langkahnya bagaimana? Dicek, ya? Ingat-ingat dulu di mana. Oke, berarti semuanya pernah kehilangan barang. Ini kita akan belajar capaian pembelajarannya. Peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajarannya, anak-anak mampu mengidentifikasi satu permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan pemecahan masalah komputasional. Lalu yang kedua, anak-anak harus mampu menyusun langkah-langkah penyelesaiannya untuk memecahkan masalah ini. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke. Nah, sekarang apa itu berpikir komputasional? Sudah pernah mendengar kata-kata komputasional? Belum ya? Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, yuk. Suatu proses berpikir yang melibatkan kemampuan
kehilangan bolpen, ada yang kehilangan kaos kaki, ada yang kehilangan uang ya. Mari kita terapkan 4 tahapan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kalian. Sudah siap? Bu Dwi akan menampilkan sebuah video masalah. Coba kita amati dengan seksama dan nanti kita coba pecahkan menggunakan 4 karakteristik berpikir komputasional. Setuju? Yuk kita belajar bersama. Nah, disimak dengan seksama ya. Ngerasain yang namanya diserobot waktu ngantri. Pasti rasanya seru banget ya. Gemes banget deh. Kok ada sih orang yang egois banget? Atau malah jangan-jangan kamu sendiri yang nyerobot antrian orang lain. Wah, kalau pernah jangan diulangi lagi ya. Namanya kenapa nggak boleh? Mungkin gitu pikir kamu. Emang aku selalu pernah diulangi duluan? Nah, kalau kamu sempat mikir kayak gini, simak nih videonya dengan baik-baik. Seperti cerita di awal tadi, orang-orang yang diserobot pasti ngerasa kesal. Kenapa? Karena haknya sudah dilanggar. Hak yang mana ya? Tentu saja hak untuk dilanggar duluan. Oke, cukup. Anak-anak sudah melihat videonya? Masalah apa yang ditampilkan di dalam video? Yang keras? Menyerobot antrian. Hanya sepakat menyerobot antrian? Sepakat? Apa? Masalahnya apa? Menyerobot antrian. Berarti semuanya sepakat? Sepakat. Setuju? Setuju. Tadi masalahnya adalah menyerobot antrian. Oke. Nah, ini merupakan masalah besar atau masalah sepele? Masalah besar. Berarti ini masuknya apa? Dekomposisi. Tadi masalah utamanya menyerobot antrian. Nah, bisakah kita memecah masalah-masalah besar ini menjadi masalah-masalah kecil? Bisa? Bagaimana supaya menyerobot antrian itu tidak terjadi? Lihat, antri, biasakan antri. Terus apa lagi? Dan orang nyerobot antrian, biasakan antri. Datang lebih awal, oke, atau datangnya agak oke nunggu
ya. Oke, nunggu sepi, nunggu antriannya itu sepi dulu atau datangnya lebih awal supaya tidak terjadi antrian panjang. Nah, kalau kita ingin jajan di kantin, ya kan? Kita bisa, wah ini masih jam rawan susuan. Aku jajannya lebih awal atau nanti nunggu sepi seperti jawaban teman kalian. Bisa nggak disolusi seperti itu? Bisa, berpikir komputasional. Lalu, apalagi kira-kira strategi apa yang kamu terapkan supaya tidak menyerobot antrian atau terhindar dari antri selain tadi datang lebih awal, terus tetap di antrian, datang lebih lama, nanti nunggu sepi dulu, apalagi kira-kira? Menitip? Oh iya, boleh, biar antrian nggak panjang ya, mau nitip temannya boleh. Bagus. Nah, itu langkah-langkah yang bisa kamu lakukan dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau antri, kalian nggak boleh nyerobot. Sebisa mungkin kalian harus punya tanggung jawab, harus punya kesadaran diri bahwa menyerobot antrian itu boleh tidak? Merugikan atau menguntungkan? Kasihan siapa? Kasihan teman kita yang sudah ngantri di belakang. Itu langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. Nah, sekarang lanjut. Nah, ini tanya jawab. Masalah utama apa yang ada di video tadi? Oke, menyerobot antrian. Lalu, adakah masalah lain yang muncul ketika kalian menyerobot antrian tadi? Apa masalah lain yang muncul? Kamu berjerobot antrian tadi, ada masalah yang muncul lain? Asal ada masalah lain? Dimarahi siapa? Dimarahi temannya yang di belakangnya karena dia merasa dirugikan. Ya kan, Senin itu mau toca? Yes. Yang ketiga, apa yang perlu kita ketahui untuk mengatasi masalah antrian tadi? Datang lebih bagus sekali. Kelompok 6, kelompok 5 menunggu sepi. Apa lagi? Menitip teman. Oke, menitip teman. Apa lagi? Mengantri, tetap dalam antrian supaya tidak menimbulkan kegaduhan, supaya tertib, aman, nyaman. Iya, bagus sekali. Bagaimana langkah-langkah yang bisa kamu lakukan agar masalah itu bisa teratasi? Langkah-langkahnya bagaimana tadi? Tetap antri aja ya, di belakang tetap antri. Kalau kamu datang telat, ya udah kamu di situ, nggak usah nyerobot maju-maju. Seperti itu. Dan kita bisa menerapkan pola tadi. Oh, nek jam segini masih rame, saya datangnya nanti lebih belakangan lagi seperti jawaban tadi kelompok 6. Bagus sekali. Yuk, kita sudah mengupas sedikit masalah antrian dengan beragam pertanyaan, dengan menerapkan masalah komputasional, pemecahan masalah secara komputasional. Sekarang kalian berkelompok akan memecahkan masalah yang ada di Google Doc. Ya, silahkan anak-anak buka Chromebook-nya, tautkan dulu dengan WiFi. Jika sudah tertaut WiFi, silahkan buka WhatsApp. Budwi sudah mengirimkan di grup untuk link tree-nya. Budwi sudah memasukkan di grup. Sudah dimasukkan di grup. Anak-anak buka WA web, enter. Yuk ditautkan dulu. Mau siapa nih? Mau ditaruh di Mas Ibnu dulu? Oke, tautkan perangkat, yes, silahkan. Tautkan perangkat WA web, saya klik WA web.
seperti kemarin, persis. Yuk, yes. Pembelajaran coding. Buka pembelajaran coding. Putri sudah mengirimkan link tree. Kalau tidak muncul biru-birunya, bisa dikopikan. Tapi lewatnya sudah jadi. Terus kita masukkan di sini. Enter. Ya? Bisa ya? Siap ya? Ya, ini berarti kelompok berapa sayang? Silakan bikin LKPD 4. Yuk langsung dilanjutkan. LKPD 4 ditautkan. Titik 3. Perangkat. Perangkat. Oke. Ya, ini kan way out ya. Mata saya itu ditautkan dengan perangkatnya siapa? Sip. Langsung dilanjutkan. Ya, ini adalah LKPD-nya. Silahkan kalian diskusikan, ngumpul HP, semuanya bekerja. Lagi yang belum diisi, ayo dicari, didiskusikan. Ya, ini soalnya dibaca dulu. Ada cerita kan? Ada cerita ini kan? Nah, silakan dibaca lalu diselesaikan masalahnya, diskusikan bersama, oke? Semangat. Link tree-nya di sini, ya. Silakan anak-anak cari LKPD sesuai dengan kelompok berapa ini? Cari LKPD 6. LKPD 6. Yes, oke, diklik. Ya, nanti di sini akan ada masalah-masalah yang harus kalian selesaikan menggunakan langkah-langkah tadi berpikir komputasional. Oke? Siap? Semangat? Semangat. Pakainya di atas. Nanti dipilih di link tree yang tulisannya LKPD 2. Di situ ada masalah. Silakan kalian diskusikan, dipecahkan masalah itu menggunakan berpikir komputasional. Silakan. LKPD berapa tadi? Cari. Oke, silakan berdiskusi, semangat. Nanti kalau ada kesulitan tanya ya. Bu, saya kesulitan. Bapak berapa? 3. Cari LKPD 3. Yuk, klik. Yuk, dicari. Silakan, ini ada soal-soal. Udah, gak apa-apa. Yuk, ada masalah-masalah kalian selesaikan bersama kelompok menggunakan berpikir komputasional. Nanti diketikkan jawabannya di situ. Siap? Semangat? Boleh istirahat.
LKPD 2. Yes. Berarti tadi sampai yang tahap kedua sekarang. Ke bawah, Mbak. Dibaca yuk. Tahap 2. Kelompok 2 akan melanjutkan presentasinya. Yuk dibaca mulai dari ini apa saja. Yuk. Apa saja yang perlu kita ketahui untuk memecahkan masalah ini? Bagaimana kita bisa membuat adik Siti lebih mudah menemukan pasangan kaos kakinya? Tuliskan ide-ide awal kalian membuat tempat khusus untuk menyimpan kaos kaki yang sudah dicuci. yang kedua. Memasak kaos kaki sebelum menjemur atau saat penyucian. Yang ketiga. Menggunakan jepitan atau penjepit kaos kaki agar tidak terpisah. Oke, bagaimana kelompok lain setuju? Sepakat dengan kelompok 2? Oke, lalu Mbak Kina ke bawah lagi Cahayu. Yes. Ayo buat rencana nih, yuk langsung. Ayo buat rencana yang akan saya dibacakan. Langkah pertama. 3 langkah sederhana yang pertama. Memasak kaos kaki setelah dicuci sebelum disimpan. Yang kedua. Menyimpan kaos kaki di laci khusus atau kotak penyimpan yang Terpisah. dari pakaian lain. Yang selanjutnya langkah ketiga. Rajang baju kotor harus dicuci setiap hari agar ada kaos kaki yang tertinggal atau mesum. Oke, cukup. Bagaimana kelompok lain setuju? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dilanjut kelompok Mas Ibnu, kelompok 4. Yuk dibacakan lanjutannya, Mas. Ya, Mas. Setelah presentasi dan mendapatkan masukan. Setelah presentasi dan mendapatkan masukan dari teman-teman dan guru siswi kembali kelompokmu. Apakah Apakah ada banyak dari masalah atau langkah-langkah yang kalian susun yang perlu diperbaiki setelah mendengar masukan? Jika ada bagian langkah banyak penyimpanan bisa jelas misalnya menggunakan kotak kecil berada warna agar lebih cepat dikenali. setuju semuanya? Oke, jadi supaya gampang tadi langkah penyimpanannya dikasih kotak ya dari kelompoknya Mas Ibnu ya. Ada kotak yang berwarna, oh kaos kakinya warnanya merah, kotaknya seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan. Anak-anak hebat tadi sudah melakukan diskusi semua. Juga sudah maju semua kelompoknya. Hebat sekali, apresiasi yang luar biasa untuk anak-anak yang sudah aktif dalam berdiskusi. Tadi Putri masih melihat ada beberapa anak yang belum aktif, tidak apa-apa. Besok lagi saat pembelajaran harus lebih aktif lagi. Saat teman-temannya berpikir, ikut berpikir. Oke, sekarang saatnya untuk mengerjakan tes formatif. Sudah bawa HP semua? Silahkan diklik link tree-nya di HP. Yang nggak bawa HP pakai Chromebook ya. Dicari soal formatif
diklik sayangku. Diklik. Ya, silakan dijawab. Ada masalah-masalah di situ, silakan kalian jawab. Lanjutkan game, yes. Gerakan di mejanya sehingga sulit. Anak-anak tadi sudah mengerjakan menggunakan background semua? Tadi banyak yang terhalang sinyal ya? Tidak apa-apa. Tapi tadi sudah selesai semua. Anak-anak sudah berhasil selesai semua. Wah, tepuk tangan buat kalian. Sekarang sebelum istirahat kedua, nanti anak-anak membuka refleksi umpan balik. Di link Tri tadi, silakan kalian cari yang refleksi dan umpan balik. Yuk kita refleksi bersama-sama, diklik refleksi dan umpan baliknya, diklik. Kembali ke link Tri tadi, lalu yang refleksi dan umpan balik diklik. Kalau masih belum ada sinyalnya, pertanyaan itu kalian komen di bawah pertanyaan itu. Ini sinyalnya juga muter-muter nih, sabar. Ya, sama benar. Yang sudah punya pertanyaan silakan dijawab di komen di bawahnya. Refleksi dicari. Kayak tadi keluar masuk ke link Tri, cari yang refleksi atau next. Jadi sinyalnya sabar. Terus yang refleksi dan umpan balik ya. Yang atas berarti mau. Silakan kalian komen di bawah pertanyaan. Ada 3 pertanyaan dari Bu Sri. Tidak apa-apa, langsung ajaan. Siapa namanya? Azam. Ini yang apa? Umpan balik. Nah, sik. Udah belum? Belum sih? Sik, ayo. Apa? Tunggu dulu sik. Ayo, kamu ngetik Ra, tambah Ra. Yang penting ketiga-tiganya itu nanti diisi. Ngasih komen. Nah, ini satu pertanyaan satu kan bagaimana? Nah. Diklik ini Bu. Ini Bu. Nih. Nah. Nih, tambah komentar. Nah, ayo ditambah. Ini Bu. Seba. Bentar ya, ini sinyal.